Om Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda di program Dialog Merah Putih Bali Era Baru Nangun Satkerti Loke Bali. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri pemirsa Bali TV di program acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Saya sudah didampingi oleh 3 orang narasumber yang siap membagikan informasi terkait tema yang kita angkat, yakni tentang perspektif tokoh muda Bali dalam memandang perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 yang sudah berlangsung, di mana Indonesia merupakan tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi G20 kali ini. Dan pastinya kenapa tokoh muda Bali? Karena hari ini yang hadir sangat muda-muda sekali pemirsa Bali TV. Tentunya tanpa berlama-lama kita langsung sapa beliau-beliau ini langsung saja di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah beliau Bapak Iputu Eka Mahardika SIP MAP. Beliau adalah selaku Ketua Peradah Provinsi Bali dan juga akademisi. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Astungkara luar biasa. Luar biasa. Bapak sedikit sebelum ke narasumber berikutnya. Sebagai Ketua Peradah Provinsi Bali, ini bidangnya seperti apa? Mungkin pemirsa Bali TV dapat singkat dijelaskan. Oke, Peradah ini adalah organisasi yang sudah sangat lama sekali, kita sudah berusia 38 tahun. Wow, baik. Jadi Peradah ini adalah organisasi pertama Hindu, kepemudaan Hindu tingkat nasional yang ada di Indonesia. Jadi rekan-rekan yang ingin bergabung dengan kita silahkan untuk berkolaborasi untuk memajukan sumber daya manusia, khususnya bidang kepemudaan Hindu yang ada di Bali. Baik, luar biasa. Sudah berusia 38 tahun loh pemirsa, melebihi usia saya. Baik, di sebelah kiri beliau kita sapa kembali Bapak Iputu Widya Chandra Prawartana MPD. Beliau adalah selaku Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Iya, Napi Giatre. Oke, becik-becik. Ya, saya agak ragu loh pemirsa, manggilnya apa? Karena muda-muda sekali kalau dipanggil Bapak, saudara. Bapak, kita ingin tahu Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali. Pandu Nusa ini seperti apa sih bidang atau kegiatan yang dilakoni selama ini? Silahkan. Pandu Nusa adalah perkumpulan acarya Hindu Nusantara. Jadi sudah jelas kalau sudah tagline-nya adalah Nusantara, yang pasti ini adalah acarya di seluruh Nusantara. Baik. Kami hadir di tahun 2014, kemungkinan sudah sekitar berapa tahun kira-kira ya? Ya sudah lama. Sudah lama lah pastinya ya, kalau saya hitung sudah lama itu ya. Jadi di sini visinya sudah barang tentu adalah terkait dengan guru agama, jadi persatuan seluruh guru agama Hindu di Nusantara, khususnya yang ada di Bali, yang menguatkan keberadaan kearifan lokal yang ada di Bali, yang berbasis kita tahu di Bali adalah agama Hindu yang lebih kental dengan adat dan budayanya seperti itu. Termasuk juga nanti kita akan bahas dan ulik kembali terkait dengan bagaimana implikasi daripada KTT Presidensi G20 yang diselenggarakan di Bali gitu kira-kira ya. Iya, baik, terima kasih banyak Bapak. Dan narasumber kita yang ketiga pemirsa, Bapak Iputu Yustika Astawa SPD. Beliau adalah Duta Hijau Provinsi Bali. Nanti saya mau singgung terkait tahura loh nanti. Iya, Bapak Om Swastiastu Punapi Giatre. Om Swastiastu, Giatre Astungkara becik dan luar biasa. Luar biasa, ini sebagai Duta Hijau Provinsi Bali loh ya. Apa kegiatan Duta Hijau Provinsi Bali sebelum kita ke tema, Pak Putu? Ya, jadi Duta Hijau ini merupakan wadah bagi generasi muda, di mana Duta Hijau ini itu adalah generasi yang peduli terhadap lingkungan, dan di mana saat ini Duta Hijau Bali juga waktu ini melaksanakan kegiatan bersih-bersih dan juga penanaman. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Bali, yaitu Nangun Satkerti Loke Bali. Jadi kami mendukung, ya dari Duta Hijau mendukung terkait dengan visi dan misi tersebut. Baik, terima kasih. Ya pemirsa, langsung saja kita ke tema nanti sebelum kita jeda iklan sejenak, yakni terkait bagaimana pandangan tokoh muda ini, tentunya tokoh muda Bali dalam memandang perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 yang sudah berlangsung kemarin. Ini luar biasa sekali mendapat respon bukan hanya dari Bali, di mata Indonesia tapi di mata dunia. Secara yang didatangkan adalah para pemimpin dunia. Ini diikuti oleh 19 negara dan 1 kawasan di Uni Eropa. Tentunya untuk konferensi tingkat tinggi ini tidak meninggalkan Nangun Satkerti Loke Bali karena di
diusung dan dilaksanakan di Pulau Dewata kita tercinta, tentunya juga mengangkat tema Recover Together dan Recover Stronger, tumbuh lebih cepat, bangkit lebih kuat. Nah, karena pandemi kita kemarin-kemarin tuh banyak yang roboh ya. Langsung kita ke narasumber kita yang pertama, Pak Putu Eka Mahardika. Bapak, bagaimana Bapak memandang perhelatan Akbar G20 yang gaungnya bukan hanya dirasakan oleh masyarakat Nusa Dua sana, tetapi euforianya dirasakan oleh bukan hanya Bali saja, tetapi menggema di seluruh dunia. Silakan Bapak. Ya, yang menjadi hal luar biasa adalah G20 ini kan perkumpulan negara-negara berkembang yang kemudian memiliki base ekonomi yang sangat luar biasa. Mereka yang terlibat di sini kita tahu ini menjadi kekuatan ekonomi dunia. Itu menjadi satu hal kata kunci yang perlu kita dasari dulu. Dan ini merupakan satu konstruksi networking yang harus kemudian kita pandang sebagai sebuah kesempatan. Karena ini merupakan sebuah konstelasi baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan semua hal yang termasuk di situ, termasuk juga kita bicara pertahanan dan keamanan. Nah, G20 sendiri ini tentu menjadi hal yang sangat bergengsi karena ini akan mempengaruhi politik dunia. Ini akan mempengaruhi bagaimana konstruksi ekonomi yang akan dibangun dari masa ke masa. Dan hari ini Indonesia telah membuktikan bahwa ketika Indonesia, Presiden Joko Widodo menjadi presidensi G20 di KTT ini, kemudian perhelatannya dilakukan di Bali, ini akan menjadi satu message yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak sekali catatan-catatan menarik. Kalau kita lihat apa yang kemudian hadir di G20 hari ini dengan cerita Recover Stronger, kemudian Recover Together, bagaimana kemudian kita bangkit lebih kuat, bagaimana percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi itu dilaksanakan dengan sesegera mungkin. Karena kita tahu misalnya, saya belum bicara dunia dulu, kita ngomongin Bali saja. Bali dengan cerita pandemi kemarin kolaps hampir 12 sekian persen. Baik. Dengan cerita G20 ini kita bisa kemudian merecovery-nya. Kenapa? Karena kepercayaan dunia di Pulau Dewata ini kita tanamkan kembali. Ini menjadi satu catatan penting bahwa Bali hari ini menjadi konstruksi dunia, menjadi sebuah dasar yang diberikan. Apalagi kemudian nilai-nilai kearifan lokal, kebudayaan kita dibangun dengan sangat luar biasa dan disajikan sebagai bentuk bahwa dunia harus belajar dari pulau kecil ini. Karena nilai-nilai yang kemudian dihadirkan sangat luar biasa. Nangun Satkerti Loka Bali, sebuah value yang kemudian dibangun, dikonstruksikan oleh pemerintah Provinsi Bali, diserap, diadopsi di situ. Terbukti dari mana? Kita bisa lihat dari statementnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di mana dia kemudian mengatakan dalam salah satu konferensi tersebut, dalam satu event, dia mengatakan bahwa gelaran G20 dilaksanakan di majority of Hindu, di tengah majority of Muslim. Jadi perhelatan ini dilaksanakan di sebuah pulau yang mayoritasnya Hindu, tapi di dalam sebuah negara yang majoritinya adalah Islam. Ini membuktikan apa? Kita sedang mengabarkan pada dunia bahwa Bali dan Indonesia berada pada konstelasi Bhinneka Tunggal Ika yang dirawat dengan sangat luar biasa. Maka G20 ini adalah message kita kepada dunia, kita harus segera berdamai. Kita harus segera membangun konstruksi sosial budaya kita bahwa kita adalah bersaudara. Kira-kira begitu. Iya, wow, menarik sekali ya pemirsa Bali TV. Ini tentunya walaupun konferensi tingkat tinggi atau G20 itu adalah yang didatangkan dari negara-negara luar di luar Indonesia, tetapi tetap tidak meninggalkan apa yang dinamakan Nangun Satkerti Loka Bali. Nanti kita akan lebih banyak berbincang ya Bapak-bapak, karena di media-media sosial, di tayangan media-media elektronik juga, di TV juga kita dapat melihat dan menyaksikan bahwa berbagai macam keunikan kebudayaan kita diperkenalkan di sana. Jadi kepala negara dari tempat lain, dari negara lain, dan juga pendamping-pendamping mereka diajak ikut berbaur untuk kebudayaan kita. Seperti itu ya. Wah, menarik sekali pemirsa Bali TV kalau kita mengupas atau kita membahas uniknya, menariknya, luar biasanya konferensi tingkat tinggi G20 yang mana Indonesia sebagai tuan rumah. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Baik pemirsa Bali TV, kita kembali di segmen yang kedua. Masih bersama saya Putu Ayu Susanti, pastinya bersama 3 orang narasumber kita yang masih siap membagikan informasinya kepada Anda. Di mana kita akan masih membahas seputar konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung di Bali. Yang mana pemirsa Bali TV, seperti kita ketahui Indonesia merupakan tuan rumahnya. Jadi 20 diikuti oleh 20 negara, ini ibarat kata kalau Indonesia tuan rumah akan terulang kembali 20 tahun kemudian. Itu kayaknya saya udah punya cucu deh Pak. Baik, kalau tadi kita sudah ke Bapak Putu Eka Mahardika, sekarang kita ke Bapak Putu Widya. Ini semua Bapak Putu, jadi saya lengkapi belakangnya. Pak Putu Widya selaku Ketua Pandu Nusa Provinsi Bali. Bagaimana Bapak sebagai tokoh muda, salah satu tokoh muda yang ikut serta dan menyaksikan perhelatan konferensi tingkat tinggi G20, apa yang Bapak mau sampaikan atau apa yang Bapak ingin tanggapi untuk kegiatan Akbar kemarin? Silakan. Baik, terkait dengan konferensi tingkat tinggi yang digelar oleh grup ya G20, jadi kumpulan dari 20 negara, dan sangat istimewa sekali Indonesia menjadi tuan rumah ya saat ini, dan juga Bali pada khususnya dijadikan pionir oleh Bapak Presiden kita sebagai salah satu pulau dewata yang mempersatukan pemimpin-pemimpin di seluruh dunia, seluruh mancanegara. Jadi pandangan perspektif kami dan Tiang sendiri sebagai generasi muda adalah pertama tentu bangga memiliki Bali gitu ya. Bangga memiliki Bali ya. Jadi Bali sebagai pulau yang katakanlah kecil begitu, tetapi memiliki daya tarik besar yang luar biasa untuk negara-negara lain bergabung di konferensi tingkat tinggi ini. Khususnya dalam meregenerasi peserta didik kita sekaligus generasi muda saat ini gitu ya. Karena di pendidikan adalah meregenerasi keberadaan konferensi tingkat tinggi ini sebagai sebuah momentum bahwa kita harus bangga menjadi anak muda Bali. Itu satu. Yang kedua, bangga menjadi siswa Hindu yang berpendidikan di Bali. Apalagi ada siswa dari luar Pulau Bali yang bersekolah di Bali, jadi sangat berbanggalah gitu ya. Karena Bali sebagai sebuah pemersatu. Kalau kita tilik ke dalam kembali bahwa dari G20 itu ada rentetan religion G20 ya, atau R20 gitu ya. Semua tokoh-tokoh agama, jadi dari agama Hindu, Islam dan lain sebagainya di seluruh negara di dunia, di 20 kelompok negara itu saling bergabung, berbagi perspektif terkait dengan sebetulnya tagline yang sudah digaungkan oleh founding father kita terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pradah, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Bhinneka Tunggal Ika di Hindu kita, jadi tidak salah di Bali dipilih ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua gitu ya. Tidak ada kita berbeda tetap satu, tidak ada dharma yang mendua gitu. Oleh karena itu G20 ini juga menggabungkan semua perspektif, keyakinan dan kepercayaan bahwa kita hidup itu saling berdampingan. Moderat di dalam hal berkomunikasi agamanya secara independensinya, tetapi tidak terlalu fanatik terhadap apa yang dipercayai dan diyakini, sebagai sebuah pemersatu dan moderat di dalam kita beragama dan berkeyakinan. Khususnya di Bali yang kental dengan keanekaragaman budaya, adat istiadatnya, jadi dengan kerendahan ngaden awak bisa itu ternyata vibrasi yang dikeluarkan adalah memang benar ngaden awak bisa, tetapi sane ngane ngaden bisain kalau secara kearifan lokal Balinya dengan tagline Sad Kerti Loko Bali, Bapak Gubernur menggaungkan itu, ngaden awak bisa, tetapi mancanegara lain melihat oh ini ternyata pulau ini orang-orangnya sangat-sangat bisa ternyata gitu. Jadi oleh karena itu tanpa kita harus menggaungkan diri kita bisa menggenggam dunia. Jadi dunia sudah melihat bahwa Bali adalah penuh pesona dengan kearifan lokal yang ada. Yang kedua terkait dengan pendidikannya, adat istiadatnya dan budayanya. Secara transformasi dunia pendidikan, anak-anak muda, kaum remaja bahkan
siswa didik bertanya, apa sih KTT G20 itu? Dan kita istimewa loh Pak Guru atau Ibu Guru, kita dapat di Bali itu dijadikan tuan rumah. Apa sebenarnya KTT? Ya itulah kebanggaan kalian menjadi siswa-siswa didik Hindu yang kental dengan adat budaya Bali sehingga orang-orang mancanegara datang ke Pulau Dewata yang kita cintai ini. Ini adalah pulau pemersatu di semua agama. Ini adalah pulau pemersatu di antara keberadaan budaya yang ada. Ini adalah pulau pemersatu semua perspektif pandangan, apalagi negara-negara luar dengan sekelumit basis kepentingannya yang ada, semuanya berbaur di Bali. Khususnya kita lihat masyarakat kita yang banyak, ya, pengrajin-pengrajin anak-anak kita sudah berusaha sekarang menampilkan profil pelajar Pancasilanya lewat menganyam penjor. Waktu ini berapa penjor sudah diakomodir oleh Pemprov kita, terutama ya Bapak Gubernur. Kalau dengan tidak salah Nangun, 2.500 ya? Iya 2.500 Nangun Sat Kerti Loko Balinya itu. Jadi kearifan lokal diangkat sehingga lokal tingnya global luar biasa. Pikirannya sudah mengglobal luar biasa. Kearifan lokal yang kita punya salah satunya penjor itu. Kemudian anyaman-anyaman yang terbuat dari bahan-bahan yang sifatnya organik gitu ya, dari anyaman bambu, kemudian dari anyaman pelapa pisang dan lain sebagainya, dari kelapa juga itu diakomodir semua sehingga kaum mancanegara melihat, oh Bali ini kental dengan kearifan lokal yang ada tetapi bergaung secara internasional. Kemudian yang kedua terkait dengan endek ya. Endek itu juga pengrajin-pengrajin kita diakomodir luar biasa. Saat gala dinner pakai endak semua kepala Iya, negara saat gala nampaknya. dinner yang di GWK itu semua menggunakan Luar biasa endek, gitu kan. ya. Endek itu menjadi gaung dunia, tidak hanya Indonesia saja, tetapi gaung dunia, berbeda dengan batik begitu kan. Endek ini ternyata disosialisasikan sekaligus juga disampaikan kepada turis manca asing bahwa digaungkan ini loh pariwisata Bali yang perlu dikunjungi setelah KTT G20 ini. Itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan, terutama yang mengedukasi generasi-generasi dunia dan Indonesia yang memiliki jiwa kearifan lokal atau adat atau budaya atau pemahaman pariwisata sentris ya, untuk datang ke Bali lebih lanjut gitu. Itu yang kira-kira ingin ditanamkan oleh seluruh tamu yang datang ke Bali, sekaligus juga itu yang perlu ditanamkan kepada generasi milenial saat ini bahwa banggalah menjadi Bali. Walaupun kita bangga, sekali lagi di garis bawahi, jangan sampai kita bangga menjadi orang Bali itu. Bangga itu berbeda dengan bangga menjadi orang Bali, itu maksudnya. Bangga itu kan sombong. Ya. Kalau bangga ini kita kikis sama-sama tetap ngaden awak bisa depan anak ngadanen ini sudah lama digaungkan kearifan lokal ini. Tadi sudah disampaikan secara eksternal, Tiang menyampaikannya secara mendalam untuk internal kita di Bali. Kita mendapatkan implikasi yang luar biasa dari perhelatan G20 ini, terutama dalam sisi ekonominya. Sekaligus juga dari sisi edukasinya, kita mengedukasi siswa didik kita bahwa dari keberagaman itu disemai menjadi satu kesatuan, seperti kain endek yang ditenun terus menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga itulah yang disebut dengan persatuan di dalam kebinekaan. Itu kira-kira. Baik, kalau dinilai Pulau Dewata kita tercinta sebagai Pulau Bali, Pulau Pemersatu Nusantara, Pulau Bali, Pulau Pemersatu kebinekaan kita, apakah menurut Bapak sendiri itu salah satu alasan kenapa konferensi tingkat tinggi yang diikuti 20 negara dipilih Bali, Bapak? Segilik segeluk selulung sebayan take itu selalu dibangun, tidak hanya wacana di kita di Bali. Itu sudah dibangun dan dikuatkan lewat aksinya sehingga memilih konferensi tingkat tinggi di Bali. Baik. Jadi kita tidak mengenal dia dari identitas kepercayaan agamanya, negaranya apa, untuk kepentingan yang baik, maka dipusatkan, disentralkan KTT G20 presidensi itu di Bali. Mewali ke Bali sebagai bumi Banten, ngentenang atau menyadarkan kaum generasi muda yang ada di Bali dan juga nasional serta mancanegara bahwa ini loh Pulau Dewata kita, pemersatu. Dan juga Wasudewam Kutumbakam, kita semua adalah bersaudara. Itu kalau dari sisi agama, pendidikan agama dan keagamaannya. Bahwa kita ini adalah makhluk yang saling berkepentingan satu sama lain. Oleh karena itu kita harus bisa menurunkan ego kita di masing-masing wilayah-wilayah, baik itu negara, kemudian penduduknya, masyarakatnya, sehingga adanya sebuah persatuan di dalam
eh, penurunan egosentris kita di dalam bernegara sekaligus berbangsa di Indonesia ini. Gitu. Baik, sekaligus juga pemirsa Bali TV kita juga mau memperkenalkan dan menyampaikan kembali di mata dunia bahwa kadangkala wisatawan itu sering sekali bertanya, Indonesia itu di mananya Bali, begitu ya. Padahal Bali itu adalah merupakan bagian dari Indonesia sendiri. Iya, langsung kita sambung perbincangan kita dengan Bapak Putu Yustika Astawa selaku Duta Hijau Provinsi Bali. Pak Putu Yustika, di salah satu susunan acara atau dudonan acara konferensi tingkat tinggi G20 kemarin adalah berkaitan dengan gerakan penanaman pohon bersama yang dilakukan oleh para kepala-kepala negara atau pemimpin dunia. Nah, banyak cuitan di media sosial, wah Indonesia loh bisa buat para kepala atau pemimpin dunia pegang cangkul gitu ya. Baik, bagaimana Bapak menanggapi hal ini sebagai Duta Hijau? Karena salah satu acaranya itu adalah berhubungan dengan penghijauan juga. Iya, silahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, Om Swastiastu. Ya, jadi pandangan saya sebagai generasi muda ya, di awal ya saya pasti wujudkan ya rasa senang dan bahagia ya. Karena presidensi KTT G20 bisa dilaksanakan di Bali, di mana Bali ini menjadi ujung tombak ya, menjadi salah satu pusat ya perhatian dari dunia. Jadi seperti apa yang kita lihat kemarin pada saat pelaksanaan KTT G20, G20, itu banyak kearifan-kearifan lokal yang diinisiasi untuk ditampilkan, bahkan menjadi salah satu bentuk perwujudan apresiasi. Nah, salah satunya kemarin itu ada anyaman ya pada saat pelaksanaan lunch atau makan siang itu dom yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk apresiasi ya, itu memanfaatkan kearifan lokal yang ada di Bali, memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, dalam hal ini kita sebagai generasi muda tentu mampu menunjukkan potensi apa yang ada, karena dalam pelaksanaan G20 ini merupakan sebuah momentum bagi Bali terutama ya, karena kita memandang hal itu sebagai suatu hal yang luar biasa. Dan dalam hal ini ya seperti yang disampaikan tadi bahwa adanya ya penanaman mangrove. Nah, ini salah satu bentuk dari upaya tanam tuh ya, tanam tuh atau menanam kehuripan, bagaimana Bali ini menjadi tonggak sejarah untuk membangun peradaban dunia kembali ya. Seperti apa yang menjadi tujuan atau visi dari G20 itu, yaitu recovery together and recovery stronger ya. Jadi membangkitkan kembali ya, memulihkan kembali itu lebih kuat dan lebih cepat ya, itu melalui hal-hal yang bersifat alami ya, seperti itu. Baik, wah nampaknya juga filosofi dilakukan penanaman kemarin juga dijelaskan, ada guide juga ya Bapak ya. Kan saya lihat di tayangan itu ada guide juga yang memandu beliau-beliau para kepala negara untuk melakukan kegiatan itu ya, sebelum dilakukan penanaman mangrove itu sendiri. Wah, jadi bagaimana konferensi tingkat tinggi G20 yang dilaksanakan di Bali, acaranya dikemas sedemikian rupa. Baik, Bapak-bapak narasumber, nanti kita sambung ya perbincangan kita. Ya pemirsa, semakin menarik perbincangan kita di Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Kita masih mempunyai 2 segmen dan sesaat lagi kami akan kembali di segmen 3 untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang ketiga masih di acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru terkait konferensi tingkat tinggi G20 yang kita bahas saat ini, di mana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Kita langsung ke narasumber kita, Bapak Putu Eka Mahardika. Bapak, konferensi tingkat tinggi G20 tuan rumahnya Indonesia dilaksanakan di Pulau Dewata kita tercinta, Pulau Bali. Tentunya tidak meninggalkan yang namanya Nangun Satkerti Loka Bali, bagaimana dikombinasikan dengan Recover Together dan Recover Stronger. Tidak lepas tentunya dari peran pemerintah Provinsi Bali, Bapak Koster kita, ya Bapak Gubernur Bali ya. Bagaimana Bapak menanggapi hal ini? Karena tuan rumahnya pulau kita sendiri Pak, Pulau Bali, silakan. Ini menjadi menarik ya, karena kenapa? Kalau kita lihat hari ini pemerintah Provinsi Bali kemudian menjadi tuan rumah
dalam konteks penyelenggaraan kita bicara wilayah dan daerah hari ini, tentu apa yang dilakukan pemerintah kita sudah sangat optimal ya. Sebagai bagian dari Indonesia dalam bingkai sebuah negara, hari ini pemerintah kita, gubernur kita juga sudah melakukan yang terbaik. Karena apa? Kalau ini sampai tidak yang terbaik dilakukan, itu akan mencoreng Bali selamanya. Dan ini menjadi satu investasi. Bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Bali memandang ini sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Balik lagi kita bicara, kita ingin pulih. Bali dengan cerita pandemi kemarin sudah kolapsnya 12,sekian%. Sekarang pemerintah Provinsi Bali mendapatkan sebuah kesempatan dan saya sangat meyakini bahwa kesempatan ini bukan hanya serta-merta hadiah, tapi ini merupakan bonus investasi yang dilakukan bahwa kita selama ini merawat Bali. Bagaimana sayangnya Ida Betara kepada kita ya, dalam tanda kutip saya harus mengatakan itu. Kenapa? Karena kita juga diajarkan bahwa ketika kita merawat Bali secara baik, kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa. Salah satunya ketika mendapat ujian pandemi ini, Bali ternyata mendapatkan kesempatan untuk pulih kembali dan pemerintah Provinsi Bali hari ini memanfaatkan momentum itu dengan maksimal. Saya mengapresiasi Bapak Gubernur dan jajarannya dan semua komponen yang terlibat dari hulu sampai hilir sampai kemudian kita bicara pecalang paling bawah misalnya. Kepada unsur-unsur yang tukang masak, penari kita dan ini kemudian disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan sangat apik. Kemudian sentuhan tarian penyambutan, bagaimana kemudian tari kita perkenalkan biar tidak diklaim terus kan begitu. Karena banyak sekali unsur-unsur sekarang diklaim kembali. Enggak disajikan seperti rekan kami tadi sampaikan betul. Dan kita perlu memberikan satu tanda kutip karena Indonesia baru dikenal batik saja. Endak sudah kenal, sudah, tapi belum tentu semua orang tahu endak, perbedaan endak dan batik. Dan ini kesempatan kita menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya punya batik, tapi Indonesia juga punya endak. Dan kain endak ini ketika kita datang ke sini, ternyata itu dipakai oleh G20. Seluruh kepala negara memakai itu. Dan ini menjadi sebuah peningkatan value, karena momentum ini betul-betul dijadikan peningkatan value terhadap segala bentuk potensi yang ada di Bali. Dan ini menjadi sebuah perhelatan yang memberikan sebuah energi positif. Yang menjadi PR kita sekarang bagi masyarakat Bali dan juga pemerintah adalah after G20. Bagaimana kemudian mereka Bali mengkonstruksi Bali masa depan. Karena hati-hati juga hari ini terlalu kita kritis boleh. Hal mana yang perlu kita kritisi terhadap pemerintah ini untuk kita sama-sama sempurnakan. Tanahanu wong swasta nulus, tentu tidak ada sesuatu yang sempurna sekali. Tapi mari kita konstruksikan. Kalau kami di Peradah mengatakan saling isi, saling gizi. Kenapa? Karena kita harus belajar menginvestasikan diri untuk saling mensupport sebagai anak bangsa, sebagai masyarakat Bali. Dan pemerintah sudah menghadirkan Nangun Satkerti Loka Bali, ini menjadi satu momentum yang luar biasa. Mari value ini kita bumikan. Belum sempurna pasti jawabannya. Karena kita pasti memberikan suatu catatan kritis kepada pemerintah kita. Tapi ini perlu didukung, disempurnakan dengan solusi. Hari ini paling tidak pemerintah Provinsi Bali telah memberikan solusi yang terdekat. Karena kita harus bicara jangka pendeknya apa, jangka menengahnya seperti apa, dan jangka panjangnya seperti apa. Kalau kita menginginkan Bali masa depan yang lebih baik, paling tidak pijakannya secara konsep filosofis pemerintah Provinsi Bali hari ini saya apresiasi. Tinggal sekarang bagaimana dari hulu dan hilirnya. Hulunya pemerintah hari ini, hilirnya kita bicara stakeholder terkait baik dari pengusaha, masyarakat, kemudian kita di barisan pemuda dan juga termasuk sampai kita bicara konstruksi pedagang pasar kita, kemudian kita akan bicara bagaimana pariwisata dihadirkan hari ini. Karena jangan sampai kemudian Bali hari ini mass tourism banget, iya, tapi juga jangan lupa bahwa kita punya fine art tourismnya yang kemudian value-nya perlu kita tingkatkan betul. Karena G20 ini value-nya sangat tinggi. Jangan kemudian kita menjadi dalam tanda kutip selalu fokus pada mass tourism. Hati-hati juga. Karena bagaimanapun kemudian Bali ini harus menjadi quality tourism. Kita harus mulai memfilter hari ini dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan dengan momentum-momentum yang hadir di G20 ini sehingga konstruksi kebijakan yang nanti akan ditelurkan oleh pemerintah Provinsi Bali itu bisa berfokus pada peningkatan quality tourismnya. Hari ini kemudian kita bicara ada tol rencana yang akan dibangun. Bagaimana peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi, ini kan momentum yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana, saya hanya ingin menitip begini, tol silahkan dibangun. Yang penting adalah arteri airnya harus juga jangan
sampai dilupakan. Karena kan ketika pembangunan itu ada beberapa arteri air yang mungkin terputus. Kita harus juga ingat karena Bali hari ini kita mengajarkan banyak hal sehingga catatan kritis ini juga harus kita barengi pemerintah. Sehingga pemerintah tidak berjalan sendiri tanpa kemudian masyarakat, stakeholder terkait ikut membantu pemerintah menerjemahkan setiap tatanan yang ingin dilakukan sehingga konstruksi kebijakan itu betul-betul kena dan masyarakat merasakan dampaknya. Hari ini melalui kesempatan yang sangat luar biasa ini saya ingin katakan begini, G20 memberikan kita momentum dan hari ini kami ingin sampaikan bahwa kita harus belajar mengelola aset. Sehingga apa yang dikonstruksikan dengan Nangun Satkerti Loko Bali ini betul-betul kita kelola asetnya. Sehingga kita betul-betul filosofi yang dibangun pemerintah ini terlepas dari kurang dan lebihnya, kita betul-betul bisa lengkapi sebagai pengelola aset Bali. Baik, terima kasih banyak Bapak. Dan selanjutnya kita ke narasumber kita berikutnya Bapak Putu Widya. Bapak berbicara tentang Nangun Satkerti Loko Bali, berbicara tentang yang terkait dengan Nusantara. Nampak juga kemarin kita lihat di perhelatan akbar konferensi tingkat tinggi G20, Ibu negara kita, Ibu Iriana juga mengajak para pendamping pemimpin negara untuk ikut turut serta menyaksikan dan memanfaatkan beberapa barang-barang pameran seperti anyaman, seperti melihat bagaimana cara mendapatkan satu helai kain tenun karena tukang tenunnya langsung dihadirkan di situ nampaknya. Tari-tari Bali, bukan hanya tari Bali, di gala dinner juga digelar bukan hanya tari Bali tetapi tari-tari dari luar Bali juga dihadirkan di sana. Busana-busananya pun itu saya lihat kombinasi banget dari Bali dan dari luar Bali juga. Ini nampaknya Nusantara kita Bhinneka Tunggal Ika benar-benar digaungkan dalam hal ini. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini sebagai potensi baik ke depan yang didapatkan oleh Bali sebagai value untuk Bali ke depan lebih memasyarakatkan Bali di mata dunia. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ini teman saya yang sering saya ajak diskusi sebetulnya dan di sebelah kiri saya. Iya. Jadi aset Bali perlu kita rawat dan perlu kita konstruksi bareng-bareng kan gitu. Terkait dengan saat ini digaungkan mengenai Satkerti Loko Bali oleh gubernur kita dan pada kesempatan ini sudah diberikan award apalagi dari pemerintah bahwa telah berhasil pemerintah Pemprov Bali kita perlu apresiasi sangat optimal dalam menjalankan konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh seluruh negara-negara grup 20 dari 20 negara yang hadir di Bali. Namun di beberapa hal kita perlu juga berikan sebuah catatan-catatan kecil bahwa ketika misalnya ibu negara kita, Ibu Iriana menampilkan, mengapresiasi budaya yang ada, khususnya yang ada di Bali terkait dengan bagaimana proses untuk menenun endek, kemudian menganyam, ya karya-karya yang dibuat oleh masyarakat kita khususnya di Bali dan juga masyarakat yang ada di Nusantara terkait dengan budaya yang telah dimiliki saat ini. Tentu ini adalah aset kedepannya yang perlu dikemas dengan social engineering gitu ya. Bukan hanya sebatas mentok atau stagnan di sosial saja atau di Banjar saja atau di pengrajin tenun perumahan saja gitu maksudnya. Tapi ini harus digaungkan kembali, harus dilakukan kembali praktek-praktek ini kepada aset generasi muda kita. Bahwa kita memiliki loh yang namanya endek yang perlu kita gunakan. Bahkan Pemprov sudah mewacanakan menggunakan seragam kan, seragam endek. Saya pakai endek Pak. Ya, maka ibunya menggunakan endek. Sehingga Satkerti Loko Bali ini minimal lah jana kertihnya itu, ya dari sisi jana kertihnya itu sayang terhadap budaya kearifan lokal yang ada di Bali. Gitu. Sayang dengan apa yang dimiliki oleh Bali. Kemudian terkait dengan yang kedua mengenai aset. Banjar yang ada atau desa adat yang ada di Bali, Banjarnya terutama, ini kan sudah diisi oleh anak-anak muda, remaja kaum-kaum remaja kita dari tari, kemudian menabuh dan lain sebagainya. Ini perlu di-upgrade keberadaan ini dari sisi pendidikannya gitu. Yang mengisi di sini adalah tidak hanya dari tokoh-tokoh misalnya yang sudah berperan penglingsir kan, dari hulu hingga hilirnya, dari hulunya ya penghulu di sana penglingsirnya, tetapi juga diisi oleh kaum-kaum akademisi yang mau ikut turun gitu.
dan juga kaum-kaum pengajar yang lain juga mau ikut turun, ngayah, ngabdi sama-sama bagaimana aset remaja kita biar selalu dengan Banjarnya itu dijaga kearifan lokalnya. Banjar itu perlu dijaga. Sehingga ini yang kiranya bisa digaungkan kembali bahwa di pemerintah provinsi kita menggaungkan Banjar itu sebagai wadah untuk mempererat adat kita ya saat ini. Terus makanya Bapak Gubernur, Pak Koster terus menyampaikan bahwa perkuat adat ya. Perkuat adat lewat agama yang ada kan gitu. Kita tidak bisa lepas dengan agama induk kita karena memang adat, agama, awig-awig, kemudian Banjar itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan beragama kita di Bali. Oleh karena itu Banjar ini perlu di-upgrade terutama dari sisi sumber daya manusianya dulu. Bukan fisiknya ya, sumber daya manusianya. Karena di pendidikan jadi sumber daya manusianya dulu harus kita sepaham gitu terkait bahwa Banjar ini ternyata dulu penggelingsir kita membuat Banjar itu juga sebagai media atau wahana untuk belajar kaum generasinya untuk aset investasi di masa depan gitu. Kemudian lanjut dari apa yang disampaikan tadi terkait dengan ibu negara tersebut juga mengetahui nafas daripada Pulau Dewata ini tidak hanya penari kita, pergina kita kan di Bali disebut, kemudian penabuh kita diapresiasi, pengrajin kita juga sekaligus jika nanti ada konferensi tingkat internasional berkelanjutan mungkin subak kita perlu kita angkat juga, pertanian kita. Bagaimana kita hidup dulu dari tanah carik gitu ya, umo, sawah gitu bahasa Indonesianya sawah. Orang Bali jangan malu menjadi petani, itu satu. Petani yang memang petani yang moderat gitu, bukan petani yang sifatnya kumuh, kotor dan lain sebagainya. Tapi kalau beberapa hal kita lihat bahwa dulu orang yang menjadi petani sejahtera hidupnya. Karena memang dari sisi ininya dulu pikirannya kalau kita tidak gengsi, tidak hedon dan lain sebagainya, pasti ini akan bisa terjalin. Maka estafet yang ingin menjadi orang petani sekarang berapa persentase sih di Bali itu? Iya, dari sisi pariwisata, pertaniannya kalau bisa kita angkat bisa lewat itu. Nanti kalau ada konferensi lanjutannya, petani kita terutama subak kita sekarang yang kita harus jaga aliri seperti tadi Danu Kerti gitu ya. Dialiri ini persawahan ini dengan baik sehingga subak itu masih ada, hidup dia dari budaya kita di Bali. Maka itu yang dicari sekarang kan, orang healing, para wisatawan healing kemana pasti cari daerah-daerah yang sifatnya alam gitu. Benar. Tidak mencari ya yang sudah penuh dengan keramaian gitu. Ya, tetapi ada beberapa juga yang mencari daerah keramaian gitu. Karena apa? Karena situasi geografis mereka di masing-masing negara berbeda ya Pak? Berbeda. Iya. Tidak bisa kita juga menjustis soal wisatawan hanya mencari yang euforia saja, tapi hanya yang menggunakan alam. Tidak bisa kita menjustis yang alam saja, tapi juga ada yang euforianya. Kita sediakan semuanya di Bali bahkan. Ya, oleh karena itu di Bali menyediakan semuanya untuk mempererat budaya yang sifatnya tradisional, kemudian budaya yang sifatnya moderat, untuk pikirannya juga supaya moderat tapi tidak meninggalkan komponen-komponen yang sifatnya tradisional. Nafasnya masih ada. Itu makanya adat itu sebagai napas, apalagi rohnya adalah Hindu itu sendiri gitu. Itu kira-kira. Ya, sedikit lagi ke Bapak Putu yang paling ujung selaku Duta Hijau Provinsi Bali. Bapak, ini di antara semua jadwal kegiatan G20 yang sangat padat yang melibatkan para pemimpin dunia, ini kan diselipkan yang namanya penanaman pohon ya Bapak ya. Apa yang menurut Bapak kenapa di semua acara penting di perhelatan Akbar ini perlu diadakan kegiatan ini? Walaupun kegiatannya sangat mungkin terbilang tidak terlalu lama, singkat, tetapi mengena banget tuh kemarin Pak. Karena banyak yang berkomentar juga di media sosial. Selain juga peran pemerintah Provinsi Bali, Bapak Ibu Gubernur kita pasti benar-benar sangat luar biasa ya Bapak ya. Bagaimana peran beliau juga mensinergikan Nangun Sarketi Loka Bali, bagaimana menjaga itu orang-orang penting loh yang datang, bagaimana di sini mereka aman, bagaimana di sini mereka nyaman dan jalannya acara lancar. Silakan Bapak. Jadi berkaitan dengan KTT G20 ya. Jadi diselipkan di sana ya terkait dengan penanaman pohon mangrove. Nah, di mana waktu itu ya, itu merupakan sebuah momen yang sangat bersejarah, di mana pada momen itu dipandu langsung oleh Putri Pariwisata
Indonesia itu Putri Lingkungan ya. Iya. Itu Mbak Ayu Saraswati. Nah, jadi beliau sempat menyampaikan ya atau sempat berbicara bahwa ya dorongan aktif Indonesia tentang pengaruh emisi nol ya. Jadi dari untuk berapa ribuan hektar lahan ya itu beralih dari emisi nol dengan merehabilitas 6 hektar lahan untuk penanaman mangrove. Ya, jadi tentu hal itu merupakan salah satu bentuk upaya konservasi ya, upaya konservasi bagaimana keberlangsungan alam semesta ini. Ya, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi yaitu tanam tuh ya. Jadi mengapa ya tanam tuh ini perlu ya? Mengapa setiap acara-acara besar itu perlu adanya penanaman pohon. Nah, itulah salah satunya, itulah sebagai tanam tuh yang dimana tanam tuh itu untuk menghidupkan kehuripan, menghidupkan suatu sejarah yang ada di setiap kegiatan tersebut. Dan dimana juga penanaman pohon ini, ya penanaman pohon mangrove ini sangat berperan penting bagi keberlangsungan ekosistem laut ya. Bagaimana visi dari Gubernur Bali yaitu Nangun Sakerti Loko Bali yaitu berkaitan dengan warna kerti dan juga segara kertihnya. Jadi hal ini sangat penting untuk dilaksanakan sehingga nantinya dapat memberikan manfaat bagi generasi muda ke depannya, bagi anak cucu kita nantinya sehingga tidak punah dan juga tidak menjadi hal yang merusak ataupun menjadi bencana ke depannya. Nah, hal ini juga penting ya untuk dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi falsafah kehidupan kita, yaitu ada falsafah kehidupan yang sangat tangguh yaitu disebut dengan Trihita Karana ya, bagaimana kita menjaga keharmonisan yang pertama antara manusia dengan Tuhan yang disebut dengan perayangan, terus yang kedua menjaga keharmonisan antara manusia dengan sama manusia yang disebut dengan pawongan, dan yang terakhir menjaga keharmonisan manusia dengan lingkungan. Nah, yang paling penting ya semuanya itu penting. Namun yang saya bahas di sini yaitu berkaitan dengan menjaga keharmonisan antara manusia dengan lingkungan. Nah, ketika lingkungan ini tidak kita jaga, lingkungan ini kita tidak rawat, maka suatu bencana yang akan menanti kita. Jadi itulah pentingnya ya bagi seluruh generasi muda dimanapun berada, mari kita bersama-sama lakukan penghijauan kembali, melakukan penanaman pohon ya di daerah-daerah yang perlu rasanya untuk kita urip, untuk perlu kita hidupkan kembali agar tidak terjadinya suatu hal yang membahayakan kita dan juga tentunya dunia ini. Dan apalagi ya saat ini iklim cuaca itu sangat kurang bersahabat ya seperti yang kita ketahui bersama itu ya. Jadi perlu kita menciptakan suasana-suasana baru, ekosistem yang baru sehingga menjadi suatu yang sustainable atau berkelanjutan nantinya demi keberlangsungan hidup kita nantinya. Mungkin itu sekiranya. Baik, hutan mangrove merupakan salah satu saksi konferensi G20 yang dilaksanakan di Pulau Bali. Masih ada satu segmen, Bapak-bapak nanti kita sambung ya di segmen keempat atau segmen terakhir. Ya pemirsa, di segmen terakhir kami akan kembali sesaat lagi masih di acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang terakhir masih di program acara Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Nangun Satkerti Loke Bali. Kita masih membahas seputaran perhelatan akbar konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung di Pulau Bali, pulau kita tercinta, yang mana Indonesia sebagai tuan rumahnya. Sempat kita menyaksikan juga di layar kaca pemirsa Bali TV bagaimana Presiden Joe Biden itu menyampaikan kepada salah satu menteri kita di Indonesia, bahwa saya nyaman sekali loh tinggal di Bali, ya serasa di rumah sendiri, ya. Dan pada saat gala dinner kemarin, ya beliau Xi Jinping juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi, beliau mengangkat kedua tangannya, menyatakan bangga, wow, luar biasa. Kita ke Bapak Putu. Bapak Putu yang pertama ya. Bapak, bagaimana Bapak melihat hal ini? Sebelum saya ingin tanggapi Kepala Negara, saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada seluruh masyarakat Bali. Kenapa? Karena penting.
Presiden Jokowi juga telah menyampaikan apresiasinya kepada seluruh masyarakat Bali dan beliau mengucapkan matur suksema dan mohon maaf kepada seluruh masyarakat Bali. Karena beberapa jam harus macet-macetan, kemudian ada buka tutup arus lalu lintas, Benar, pengalihan arus dan lain sebagainya. Seorang presiden yang sangat bijaksana dan wise, bagaimana memberikan edukasi kepada publik hari ini bahwa kita juga jangan lupa bahwa elemen terkecil di Bali mendukung G20 dan ini terbukti sangat luar biasa dan masyarakat Bali sangat konstruktif waktu itu. Nah, balik lagi ke cerita bagaimana seorang Joe Biden bicara tentang United States of America, kemudian kita bicara Xi Jinping yang kemudian mengomandani Cina hari ini. Dan dua negara ini adalah negara-negara adidaya yang punya sumber macam-macam. Benar. Teknologinya maju. Negara berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh. Dan dua negara ini mereka sejalan dan kadang-kadang juga berlawanan jalan kan gitu. Tinggal kita sekarang bagaimana mengambil momentum bahwa paling tidak untuk Indonesia dulu, kalau saya ngomongin Indonesia pasti Indonesia akan bicara bagaimana politik internasionalnya. Hubungan bilateral Indonesia dengan kedua negara ini, baik dengan Amerika ataupun juga dengan Cina. Dan konstruksi politik yang kemudian dibangun, bargaining position yang kemudian dibangun oleh Indonesia sangat luar biasa. Hal ini membuktikan ketika dua apresiasi muncul dari dua negara adidaya kepada Indonesia. Berarti Indonesia punya sesuatu. Nah, apa sesuatu itu? Mari kita sadari sesuatu itu sebagai masyarakat Indonesia. Karena kalau kita tidak bisa mengelola, balik lagi kita akan bicara aset. Indonesia banyak sekali penduduknya, sumber daya alamnya besar dan itu masih banyak yang belum diolah. Dan tinggal bagaimana kemudian kita menjadikan aset ini sebagai bagian yang bekerja untuk Indonesia. Karena kalau kita ngomongin menteri, kalau salah Prancis ya, Prancis apa Kanada saya lupa. Beliau mengatakan bahwa Indonesia sangat mungkin menjadi negara nomor 5 perekonomian dunia. Nah ini menjadi satu momentum bahwa hari ini negara kita diakui oleh orang luar, negara-negara besar bahwa negara kita akan menjadi sesuatu yang besar. Dan ini penting. Dan terlebih lagi kalau kita tarik sekarang ke Bali, paling tidak kita akan ngomongin bahwa turis Amerika ya datang ke Bali, kemudian turis Cinanya juga datang ke Bali kan gitu aja. Tinggal bagaimana konstruksi di bidang pariwisata, dinas-dinas bekerja, kemudian kita punya forum-forum wisata, desa wisata dan lain sebagainya mengkonstruksi dua market ini. Sehingga ketika after G20 market ini bekerja. Jangan sampai kemudian kita melewatkan momentum itu. Paling tidak berangkat dari statement kedua kepala negara ini. Sehingga itu bisa menjadi sebuah rangkaian konstruksi kebijakan nantinya. Baik nanti dari sisi promosi, dari sisi penyiapan tawaran pariwisata yang akan kita sajikan sampai kemudian isu-isu pariwisata yang mau kita sampaikan kepada dunia. Sekali lagi bahwa momentum ini menjadi penting bahwa Joe Biden dan Xi Jinping mengatakan bahwa Bali ini menjadi tempat yang sangat luar biasa. Di samping memang kita punya sejarah tentang bagaimana hubungan Bali masa lalu dengan negara-negara dari bangsa Persia, Eropa, Indo-Cina sudah pernah datang ke Bali. Dan itu monumennya sampai hari ini ada. Kita misalnya pergi ke Buleleng banyak, ada di sana di Purugara atau negara Gamur Anglayang. Di situ ada konstruksi kita dengan negara-negara Indo-Cina. Dan ini menjadi sebuah kesempatan bahwa hari ini Bali ini bukan barang baru lagi kita bicara hubungan kita dengan dunia internasional. Sudah dari masa ke masa dan itu dibuktikan dengan artefak-artefak situs dan ritus kita yang ada di berbagai pura hari ini. Dan hari ini kita kembali melakukan itu, tinggal repackaging. Bagaimana kita menampilkan Bali yang lebih moderat seperti bahasa tadi, Bali yang kemudian menerima dan jangan lupa belajarlah jadi tuan rumah, jangan sampai kemudian tuan rumahnya jadi tamu di rumahnya sendiri, kira-kira begitu. Oke, itu ungkapan yang sangat menarik sekali. Nah di akhir segmen kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tema kita mengupas perhelatan Akbar G20 yang sudah berlangsung di Pulau Dewata. Apa yang mau disampaikan? Kita mulai dulu dari Bapak Putu Yustika, disambung dengan Bapak Putu Widya dan terakhir Bapak Putu Eka. Silahkan Bapak. Harapan saya ke depannya ya sebagai generasi muda ya, saya mewakili generasi muda. Jadi dengan adanya G20 ini ya itu merupakan salah satu momentum yang bersejarah bagi kita ya khususnya Bali dan pada umumnya Indonesia. Jadi kita sebagai generasi muda jadikan hal inilah sebagai momentum untuk kita memacu diri ke arah yang lebih baik ya, di mana saat ini pemerintah juga
mengupayakan yaitu berbasis keramahan lingkungan. Jadi seperti apa yang sudah kita lihat bersama di acara G20 itu ada berupa bentuk anyaman, ada berupa mobil listrik, dan juga penghijauan kembali berkaitan dengan mangrove, yaitu untuk memacu kehidupan kita ke depannya ke arah yang lebih baik dan tentunya terhindar dari suatu hal yang dimana saat ini itu bencana berada di mana-mana. Ya tentunya kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan juga ekosistem lingkungan agar senantiasa menjadi suatu hal yang mendukung kehidupan kita nantinya. Serta untuk para generasi muda, mari kita bersama-sama untuk mendukung program pemerintah. Ya salah satunya yaitu bagaimana kita bersih dari sampah plastik, dan mari kita bersama-sama dukung juga terkait dengan pembangunan yang ada dan juga suatu hal yang menjadi situs-situs pendidikan. Nah salah satunya mangrove tadi, yaitu bisa menjadi salah satu bentuk edukasi bagi generasi muda nantinya, sehingga hal ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan suatu investasi ke depannya. Mungkin itu sekiranya, apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf ya. Terima kasih Bapak Yustika, disambung dengan Bapak Putu Widya dari bidangnya dan tentunya tidak meninggalkan Nangun Satkerti Loka Bali. Apa yang mau disampaikan Bapak, silakan. Baik, terkait dengan perhelatan KTT G20 ini yang mau dia sampaikan kepada seluruh ya acarya dan juga siswa Hindu ya, dan juga kaum generasi muda ya, kaum estafet pendidikan ya, investasi ke depan Bali, kaum remaja, kemudian generasi muda saat ini yang bergelut di bidang pendidikannya masing-masing. Jadi mari kita jaga bersama Bali ini ya, Bali ini agar selalu satu diapresiasi oleh mancanegara, kedua memang Bali ini kita rawat dengan baik ya, dari sisi moderatnya ya, dan juga tidak meninggalkan roh-roh secara tradisional tadi, roh tradisional yang bisa rasanya kita kemas, packaging kembali dalam bentuk modernisasi saat ini. Kemudian kepada kaum ya guru semuanya, para acarya, jadi mari kita kedok tularkan ya, saling bahu-membahu satu sama lain, khususnya merekonstruksi budaya kita yang sangat adiluhung ini. Kita jaga, rawat ya, pengrajin endek tradisional itu adalah budaya kita. Kemudian permainan tradisional untuk anak-anak kita ya di desa adat itu perlu kita packaging lewat modernisasi media saat ini supaya memiliki posisi tawar di permainan aplikasi-aplikasi moderat yang berkembang saat ini. Kemudian untuk pengrajin penyor dan ulat-ulatan, bambu, anyaman, semuanya tetap bersemangat, dan juga untuk masyarakat Bali secara umumnya sangat Presiden bahkan mengapresiasi ya permohonan maafnya karena selama G20 ada beberapa hal yang mungkin pengalihan arus dan lain sebagainya, tetapi secara pribadi, secara organisasi yang menyampaikan yang bangga menjadi orang Bali, sekaligus juga masyarakat Bali harus bangga mempunyai Bali ini sebagai salah satu pulau penanaman pancadatu dan panca seluruh dunia, sekaligus juga G20 tertancap di satu titik, yaitu Bali itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, dan diakhiri oleh Bapak Putu Eka. Silakan Bapak. Saya ingin mengatakan sederhana begini. Hari ini masyarakat Bali khususnya pemuda ambil tongkat estafet itu. Karena kalau hari ini para pemuda tidak mesekian, tidak bersatu, tidak mengambil tongkat estafet dari momentum G20 ini, kita tidak akan pernah memiliki regenerasi. Bagaimana kemudian kita mengambil momentum ini meregenerasi Bali ini sehingga kita muncul pemimpin-pemimpin, para pengelola Bali yang luar biasa. Karena momentum G20 ini juga menghasilkan aset-aset yang luar biasa. Bagaimana kemudian kita tumbuh dan berkembang dan menjadi generasi penerus Bali ke depan. Bali Metangi, Bali yang kemudian
saling isi, saling mensupport satu dengan yang lainnya. Sehingga hari ini bagaimana kemudian pemuda mengambil perannya, pemuda mengambil tanggung jawabnya dan memberikan warna sesuai dengan eranya. Karena kita tidak boleh lupa bahwa hari ini zaman terus berganti, generasi terus berubah, tapi yang tidak boleh hilang bagaimana jati diri tetap dirawat. Sekali lagi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Bali, khususnya para pemuda, mari kita bangun sumber daya manusia kita sehingga kita mampu menjadi pewaris adat Bali. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Putu Sarangsami kehadirannya pada hari ini di Dialog Merah Putih Bali Era Baru. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini pemirsa Bali TV dapat bermanfaat bagi Anda. Konferensi tingkat tinggi G20 yang sudah berlangsung memperkenalkan Bali di mata dunia yang tidak meninggalkan Nangun Satkerti Loka Bali. Bagaimana kita perkenalkan pengrajin kita, bagaimana kita memperkenalkan tarian kita, bagaimana kita memperkenalkan permainan tradisional kita, dan bahkan untuk pangan kita di last minute saya dengar dari nasi diganti menjadi singkong. Itu salah satu pangan di Bali yang cukup mudah didapat ya Bapak ya. Wow, bagaimana kepala kita berusaha memperkenalkan Bali sebagai salah satu destinasi wisata yang dimiliki Indonesia yang dapat menjadikan pilihan Anda bagi wisatawan. Ya, pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada acara hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.